Assalamualaikum, halo sahabat pecinta budidaya ikan nila. Untuk video kali ini saya akan membahas perbandingan kolam dari bata dan kolam dari hebel. Seperti yang kami bilang sebelumnya, untuk video ini kami akan membahas perbandingan kolam yang dibuat dengan bata dan dengan hebel. Pertama-tama kita membahas tentang kolam yang terbuat dari bata. Bahan bata, semen, pasir, paralon, cuma itu sama seperti hebel. Kalau hebel semen perekat, semen, pasir, paralon. Mari kita bahas dahulu tentang kolam yang terbuat dari bata. Untuk bata agak sedikit lambat karena ukuran bata yang kecil, kemudian disusun akan memakan waktu. Setelah ini selesai, untuk kolam yang terbuat dari bata itu harus diplester. Setelah diplester juga memakan waktu, kemudian diaci. Untuk dasar sama seperti kolam hebel, yaitu di pelur. Kekurangan dari kolam bata dari pengalaman kami, yang pertama, bata juga harus diplester setebal mungkin karena tidak sama dengan hebel yang dari awalnya sudah rapi. Untuk kolam yang terbuat dari bata agak sedikit lebih lama dibanding dengan kolam hebel dari pembuatan, mulai dari penyusunan bata, plester dinding, pengacian, dan plester di bawah. Sekarang mari kita bahas kolam yang terbuat dari hebel, di mana kelebihan, di mana kekurangan. Untuk kolam yang terbuat dari hebel, setelah hebel dipasang tidak diplester lagi, tapi dia langsung diaci. Satu kemenangan kalau kolam kita buat dari hebel, tidak perlu plester lagi. Kemudian posisi hebel lebih rapi, jadi kalau diplester juga sangat rapi. Untuk kolam hebel, andai kata kita tidak melakukan ataupun mengaci dinding, maka untuk kolam hebel kita bisa langsung memasang plastik karena dinding sudah rapi. Kalau untuk kolam yang terbuat dari bata, kita tidak bisa memasang plastik karena ada lekuk-lekuk yang dalam dan tajam dari bekas semen. Beda dengan hebel, pemasangan memang sudah rapi karena hebel juga sangat lurus dan ukuran juga sama. Untuk perbandingan kolam 3x3 yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari hebel, kalau kolam yang terbuat dari bata, lama waktu membuat lebih kurang 3 hari dibanding dengan kolam yang terbuat dari hebel. 3 hari untuk satu tukang, satu kenet, sekitar lebih kurang di 300.000. Untuk 3 hari
sudah selisih sekitar 1 juta. Kemudian untuk kolam bata yang harus diplester dinding, ini juga memerlukan pasir yang banyak, kemudian lagi semen yang banyak. Di sini juga untuk kolam yang terbuat dari bata lebih mahal dibanding dengan kolam yang terbuat dari hebel. Untuk kolam yang terbuat dari hebel yang biasanya kami kerjakan di sini tidak memerlukan plester di dinding karena kami langsung mengaci dinding dengan sedikit campuran semen. Ini jauh lebih irit dibanding dengan bata yang harus diplester. Sebagai perbandingan kolam yang terbuat dari bata dengan kolam yang terbuat dari hebel di sisi biaya. Yang pertama, ongkos tukang. Pekerjaan tukang yang membuat kolam dari bata selisih hari lebih kurang sekitar 3 hari. Bisa lebih dibanding dengan kolam hebel. Sebaliknya, kolam hebel lebih cepat dikerjakan karena hebel ukurannya lebih besar dibanding dengan bata dan lebih mudah dipasang, tidak memerlukan adukan semen. Perbandingan selisih biaya seperti yang kami kerjakan, karena kami sebelum membuat kolam hebel, semua kolam kami terdiri lebih kurang sekitar 10 unit kolam. Semua kolam itu terbuat dari bata. Setelah kami mencoba dengan hebel, ternyata pembuatan kolam itu lebih irit dengan hebel. Selisih biaya dan waktu. Kalau untuk kolam hebel lebih cepat dibanding dengan kolam yang terbuat dari bata. Selisih biaya untuk kolam 3x3 sekitar lebih kurang 2 juta. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tergantung Anda maunya kemana, apakah Anda ingin membuat kolam dari bata ataupun dari hebel. Ini hanya sebagai perbandingan saja, terserah maunya Anda seperti apa. Sekian dulu video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.